Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah salat. Anna sholata, bahwasanya salat itu tarfa'ud darajati, bisa mengangkat derajat. Bahwa salat dapat mengangkat derajat kepada pelaku salat. Rawa Muslimun an Ma'dan ibni Abi Talhata. Meriwayatkan hadis Imam Muslim dari sahabat Ma'dan bin Abi Talhah. Ada yang membacanya Mi'dan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, dia berkata, laqitu Saubana maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Laqitu terdiri dari dua kata, dari kata laqiya dan tu, ya. Laqitu, aku lewat, aku melewati Saubana, ke tempat Sauban. Sauban itu siapa? Maula Rasulillahi, adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku bertanya, akhbirni bi'amalin a'malu yudkhilunillahu bihil jannata. Akhbirni, kabarkanlah kepadaku, bi'amalin, terhadap satu perbuatan, a'malu, yang apabila aku mengerjakannya, yudkhilunillahu, memasukkan kepadaku siapa Allah, itu bahasa anunya, ya, yudkhilunillahu, Allah memasukkan aku, bihi, dengan pekerjaan itu, al jannata, ke dalam surga. Au qala, atau berkata si Ma'dan, akhbirni bi ahabbil a'mali ilallahi ta'ala. Akhbirni, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku, bi ahabbil a'mali, tentang amal perbuatan yang dicintai, yang paling dicintai, ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala. Fasakata, kemudian diam, kemudian Sauban diam. Summa, kemudian sa'altuhu, aku bertanya kembali kepadanya. Fasakata, kemudian diam lagi. Summa sa'altuhu, kemudian aku bertanya lagi kepadanya. As-salisata, yang ketiga kalinya. Faqala Saubanu, maka menjawab Sauban, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu, aku pernah bertanya, an dzalika, tentang hal itu, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah menjawab, alaika bikasratis sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Alaika, bagimu, bikasratis sujudi, hendaknya memperbanyak sujud. Banyak-banyaklah olehmu sujud. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, la tasjudu, tidak sujud, lillahi, kepada Allah, sajdatan, satu kali sujud, illa, kecuali rafa'akallahu, mengangkat kepadamu siapa Allah, kecuali Allah mengangkatmu, biha, dengan sujud itu, darajatan, satu derajat. Wa hatta, dan Allah menghapuskan, biha, dengan sujud itu, anka, darimu, khati'atan, keburukan, kesalahan.
Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, membahas tentang fadhailus salat, keutamaan salat. Ada sahabat namanya Sauban. Ya. Sauban ini pelayannya Rasulullah. Ya. Ya. Sauban pelayannya Rasulullah. Jadi yang melayani Rasulullah itu banyak. Di antaranya sahabat Sauban, kemudian sahabat Abu Hurairah, ya. Kemudian sahabat Anas bin Malik. Ya. Sahabat Sauban dari kecil sudah melayani Rasulullah. Anas bin Malik usia 6 tahun diserahin ibunya kepada Rasulullah supaya berkhidmah. Kalau kata Pak Haji Budi, ngenger. Apa Pak Haji ngenger? Iya, jadi cantrik. Dari cantrik menjadi santri. Santri itu dari kata cantrik, pelayan. Sahabat Abu Hurairah, beliau mewakafkan tenaganya untuk Rasulullah. Kata beliau, ya Rasulullah, orang-orang pada bisa amal lewat harta, lewat kekayaan. Saya nggak bisa amal apa-apa, ya sudahlah. Saya mewakafkan tenaga saya, mewakafkan waktu saya untuk Rasulullah. Ada sahabat namanya Sauban, pembantunya Rasul. Otomatis namanya pembantu, pelayan, tahu persis apa-apa yang dikerjakan oleh majikan. Sehingga Ma'dan nanya sama Sauban, ya, Sauban, mungkin kamu pernah dengar dari Rasulullah amal apa yang bisa menjadikan sebab aku masuk ke dalam surga. Sauban diem, nggak langsung jawab. Ditanya lagi, amal apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga? Diam lagi, ya, sampai 3 kali. Diam itu boleh jadi sambil memikirkan apa-apa yang sudah didapat oleh Sauban. Nah, ketika beliau ingat, maka beliau sahabat Sauban bicara, oh iya, Rasulullah pernah ngomong, aku juga pernah tanya tentang hal itu, ya, dijawab oleh Rasulullah, alaika bikasratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa haqqa biha anka khati'atan. Amal yang paling baik adalah kasratus sujud, ya, memperbanyak sujud. Kalau memperbanyak sujud, logikanya sujud itu ada di dalam pekerjaan sholat. Berarti memperbanyak sujud artinya sering-seringlah sholat. Maknanya begitu. Sebab kalau memperbanyak sujud, tahu-tahu sujud, kan nggak masuk akal. Sering-seringlah melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu adalah bertemunya hamba dengan Allah. Sholat itu adalah berkomunikasinya seorang hamba kepada Allah. Orang kalau sering berkomunikasi, komunikasinya lancar, komunikasinya baik, ya, insya Allah, ya, sekali waktu membutuhkan itu langsung dijawab oleh orang yang biasa diajak komunikasi. Seumpamanya saya dengan Pak Haji Rosidi komunikasinya bagus, satu saat saya ada keperluan, saya menghubungi beliau, itu ngangkatnya cepet, ya. Ngangkatnya cepet, saya telepon, ngangkatnya cepet, ya.
Karena apa? Komunikasinya lancar, bagus. Tapi kalau misalnya komunikasinya tidak lancar, selama ini tidak pernah komunikasi, tiba-tiba saya telepon Pak Haji Rosidi, pasti tanda tanya, Ustadz, ada apa ini tumben? Ada apa ini tumben nih? Wah, jangan-jangan ini urusan pinjam duit nih. Nah, begitu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Haji Rosidi, ada duit nganggur nggak? Wah, tuh kan, masih begitu. Jadi kalau komunikasinya lancar, itu pasti ya, memudahkan dalam hal apa saja. Sampai-sampai dalam hal terkait dengan selamatnya di negeri akhirat, sehingga orang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah oleh kita sholat, karena sholat itu adalah komunikasinya hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu keterangan Rasulullah bersabda begini, salat itu seperti pohon ya, salat itu seperti pohon yang berbuah, yang tumbuh di kebun. Akarnya adalah iman, batangnya adalah salat, cabangnya adalah puasa, rantingnya adalah zakat dan sedekah, buahnya adalah akhlakul karimah. Jadi kebunnya masjid ya, tanamannya adalah pekerjaan ibadah salat. Nah, ibadah salat itu bisa tertanam tumbuh dengan baik di masjid kalau tanaman itu ada akarnya. Nah, akarnya iman. Jadi orang bisa sholat sempurna karena ibarat pohon sudah tumbuh akar. Tumbuh akar, tanamannya menjadi tumbuh dengan baik. Batangnya sholat, cabangnya puasa, rantingnya zakat sama sedekah, buahnya adalah akhlakul karimah. Itu hasil dari tanaman yang tumbuh di kebun ya, adalah akhir dari hasilnya adalah buah. Nah, buah itu adalah akhlakul karimah ya. Hasil sholat yang dikerjakan di kebun ya, sholat itu tanaman, kebun itu masjidnya, masjid itu kebunnya ya. Tumbuhnya di sini macam-macam. Nah, hasil akhirnya buahnya adalah samaratul iman. Samaratul iman adalah al-akhlakul karimah. Dari akhlakul karimah, dari akhlak yang baik, cerminan dari pekerjaan ibadah salat, menyelamatkan kita di negeri akhirat nanti dari siksa neraka sampai ke surga. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Ya, tidak ada seseorang yang satu kali sujud kecuali ya, lewat sujudnya itu Allah mengangkat derajat yang mulia. Juga Allah menghapus kesalahan dan dosa. Jadi maka sholat itu ada dua kriteria, ada sholat zahir, ada sholat batin. Sholat zahir adalah pekerjaan fisik sholatnya. Harokah sholat itu namanya sholat zahir. Gerakannya sholat adalah sholat zahir. Lalu gerakannya hati pada orang yang mengerjakan sholat namanya sholat batin. Zahirnya gerakan sholat secara fisik, batinnya adalah gerakan hati. Nah, gerakan hati dalam sholat itu kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'mini ya, sholat itu mi'rajnya orang
mukmin, maka hatinya munggah. Orang sholat itu hatinya naik, ya, menghadap kepada Allah, sebagaimana Rasulullah Mi'raj naik. Nah, ketika jiwanya naik, badannya di atas sejadah, maka tidak akan bisa terpengaruh oleh sekitarnya. Nah, inilah sholat yang sesungguhnya. Badannya bergerak di atas sejadah, jiwanya, rohnya naik mi'raj menghadap kepada Allah. Diawali dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini baru gerakan sholatnya menjadi sholat yang khusyuk. Ya. Orang sholat masjidnya rubuh nggak berasa. Ya. Ya. Sholat masjidnya sampai rubuh nggak berasa. Begitu selesai sholat, ada apa ini rame-rame ini? Nggak taunya masjidnya rubuh. Kita sholat baru nyamuk lewat di kuping aja sudah gelisah, sudah nggak nyaman. Nah, itu berarti sholat kita belum sampai kepada sholat batin. Baru sholat dohir, fisiknya doang. Nah, sholat dohir dengan sholat batin. Sholat dohir itu adalah sholat secara struktur, maka harus terpenuhi syarat rukunnya secara kaidah fikih. Sholat strukturnya sholat harus terpenuhi, diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, takbiratul ihram itu awal sholat, maka dalam harokah sholat ketika takbiratul ihram jangan mulutnya doang yang melompong, nggak keluar suara, jangan, harus keluar suara. Ya, Allahu Akbar. Minimal telinga kita sendiri dengar. Jangan cuman gerakan mulut yang melompong, nggak sah. Kenapa? Karena awal sholat itu takbiratul ihram. Bukan ngangkat tangannya, tapi ucapan takbir yang pertama. Ya, takbiratul ihram itu kan takbir yang pertama. Kalau takbir-takbir yang lain namanya takbir intiqal, ya, takbir gerak pindah. Ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Jadi ingat-ingat oleh kita, permulaan sholat itu takbir, maka takbirnya kudu tegas, kudu ada suara yang didengar oleh telinga kita. Jangan kenceng-kenceng, ya, pengen kenceng ngelebihin kerasnya suara imam, nggak boleh. Ya. Allahu Akbar. Nah. Sholat terakhirnya apa? Salam. Bukan nengok kanan nengok kirinya, tapi salamnya. Maka salam juga yang benar. Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang orang main potong aja, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu nggak sempurna salamnya. Coba kalau bapak disalamin sama Tuhan, Assalamualaikum, gitu. Jawabnya Waalaikumsalam, gitu kan. Apalagi Waalaikum, Waalaikum, lam, gitu doang kan, akan jadi rusak. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Itu. Jadi itu salam yang pertama. Salam yang kedua itu sudah sunnah. Berarti terakhirnya sholat itu salam yang pertama. Maka kalau salam kedua kentut, nggak batal. Ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, nah, nggak batal, nggak. Ya. Karena sudah selesai salat. Nah, takbiratul ihram harus terdengar suaranya,
kemudian salam harus terdengar suaranya. Jangan dipotong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya sholat terstruktur, struktural sholat. Tapi ada yang lebih penting dari sholat secara struktur adalah sholat secara kultur. Ada struktur, ada kultur. Di masjid ini ada struktur pengurus, ada kultur jamaah. Pak siapa? Pak Rohman. Orang mana? Orang KBU, jamaah Masjid Al-Amaliyah. Jamaah apa pengurus? Jamaah kultur. Siapa? Pak Haji Rosidi, pengurus Masjid Al-Amaliyah. Struktur. Nah, kulturnya, budayanya, orang sholat itu budayanya budaya orang sholat, berarti membawa sholat keluar sholat. Memaknai pekerjaan sholat dibawa kepada perilaku kehidupan sehari-hari. Maka tidak sujud seseorang kecuali Allah mengangkat derajat. Karena sujudnya itu berarti merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, dia bisa rendah hati terhadap sesamanya. Ketika rendah hati terhadap sesamanya namanya tawadhu. Orang tawadhu, man wadha'a rafa'ahullah. Siapa orang yang rendah hati diangkat oleh Allah. Man takabbara wadha'ahullah. Siapa orang yang takabur, sombong, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak ketemu orang sombong, dilaruhin, nggak mau, melengos, ngomongnya gayanya sudah gaya OKB, orang kaya baru. Biasanya kan OKB itu kalau ngomong tolak pinggang, ngomongnya agak-agak tinggi. Paling batin Bapak, memang siapa lo ngomong begitu? Siapa lo kan? Gua tahu, lu sekarang kaya, tapi gue juga tahu zaman lu masih susah. Jangan sombong-sombong amat, ngapa? Gitu. Nah itu takabur. Jadi sholat secara kultur adalah membawa pekerjaan sholat di luar sholat untuk perilaku kehidupan sehari-hari. Kan pernah saya sampaikan, Allah ketika kita takbir Allahu Akbar, berarti pengakuan Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, berarti kita Maha Kecil. Kita diperintahkan ruku, kita diperintahkan sujud. Ruku artinya hormat kepada orang lain. Sujud merendahkan diri. Bayangkan kepala, muka, bagian anggota badan yang terhormat itu direndahkan melebihi rendahnya daripada pantat yang tidak terhormat. Nah, maka praktekkan itu dalam kehidupan hari-hari. Aplikasikan makna sholat untuk kehidupan sehari-hari. Kalau sudah seperti itu, rafa'akallahu biha darajatan. Allah mengangkat kamu pada derajat yang tinggi dengan sebab kasratus sujud ay kasratus sholat, dengan sebab banyak-banyak melaksanakan sholat. Allah menghapuskan kesalahan dan dosa. Karena sebab sholat yang terstruktur dengan baik, maka sholat menjadi kultur yang baik. Kultur yang baik itu adalah memaknai sholat dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Orang itu punya tujuan, punya jangka tujuan. Tujuan saya ya Allah. Apa itu dalam kalimatnya orang yang tirakat atau taqarrub ilallah.
ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau yang aku tuju, engkau yang aku tuju. Wa ridhaka matlubi, ya Allah, ridhamu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, ya Allah, datangkan pada diriku supaya mampu mahabbah kepadamu, datangkan kepada diriku supaya bisa ma'rifat, mengenal dirimu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi kita hidup ada tujuan. Kalau sudah yakin hidup ada tujuan, maka nggak ragu menghadapi kehidupan. Dunia, ya, sebesar apapun tuh rezeki dunia, ada batasannya. Ada batasannya. Sehingga tidak pernah mengejar dunia, ya, kecuali memang itu bagian yang harus diambil. Ya. Dunia belum beruntung, ya, misalnya rezekinya tidak semanis yang lain, tidak ragu, tidak khawatir. Kenapa? Sudah ada bagian yang disiapkan oleh Allah. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita memelihara sholat dengan baik, secara struktur kita komunikasi dengan Allah baik, maka kulturnya, komunikasinya menjadi baik. Ketika kita memprioritaskan sholat, ya, maka Allah akan memprioritaskan keperluan kita. Itu pasti. Kalau kita mendahulukan sholat, ya, mensegerakan sholat, maka Allah pun akan mensegerakan memenuhi hajat kebutuhan kita. Itulah gerakan sholat, timbal baliknya seperti itu. Nah, kalau secara kultur kita sudah yakin bahwa pekerjaan sholat ini akan ada balasan dari Allah yang indah, maka struktur sholatnya teratur dengan baik, terstruktur dengan baik. Kulturnya perilaku orang sholat. Masih ingat sholat hurufnya ada berapa? Shod, lam, alif, ta. Sholatun. Ini kulturnya orang sholat itu shod. Maknanya apa? Sobar. Orang sholat kudu punya sifat sabar. Bukan sabar sebagai perilaku, tapi jadikan sabar sebagai sifat. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warobitu wattaqullah. Isbiru, sabarlah. Berarti sabar menjadi pekerjaan. Karena pekerjaan kadang sabar, kadang ora sabar, ya. Karena itu wasobiru, jadilah kamu orang sabar. Jadikan sabar itu sifat hidup yang ada dalam dirimu. Berarti sabar tidak putus dari kita. Maka sabar tanpa batas. Bukan sabar itu ada batasnya. Warabitu wattaqullah. Huruf kedua lam, latif, ya, lemah lembut. Orang yang sholat itu kudu punya sifat latif, lembut, ada kelembutan dalam jiwanya, ya. Adapun karakternya memang nampaknya karakter orang keras, ya, tapi tetap jiwanya lembut. Jiwanya lembut, latif. Huruf ketiga alif, amanah. Orang yang tegak sholat 5 waktu, orang yang senantiasa menjaga sholat, hidupnya harus amanah, menjaga amanah dengan baik. Karena itu kalau orang sudah tukang sholat tapi dia diberikan amanat khianat, berarti ada tanda-tanda munafik. Tanda-tanda munafik. Tapi munafiknya munafik fi'li, bukan munafik i'tiqadi. Munafik fi'li, ya, hampir semua orang ada, ya.
tanpa terkecuali termasuk kita. Kita ini kadang-kadang menjadi munafik secara perilaku. Kan ayatul munafik salasun, tanda-tanda munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong kadang-kadang bohong. Bapak pernah bohong enggak? Pernah apa sering? Berarti punya tanda-tanda sifat munafik. Ya. Ya. Pak, kemana sih? Ini hari baru pulang. Ada rapat meeting gitu. Ya, ada meeting gitu. Padahal mah nggak tahu kemana rapatnya, di mana misalnya. Nah, ngopi kongko sama temen misalnya. Nah itu kadzaba, berarti ada ciri-ciri munafik. Padahal sholat nggak? Sholat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji tidak ditepati. Ya. Dia muslim, nyalon anggota DPR, ya. Agama Islamnya bagus, ya. Dulu waktu nyalon janjinya A, B, C, D. Begitu jadi janjinya dilaksanain nggak? Nah, lupa, nggak dilaksanain. Ya, sebenarnya bukan lupa. Ya, banyak biaya yang harus keluar. Akhirnya khianat. Ya, mengkhianati janji yang sudah disampaikan. Namanya apa? Munafik. Tapi munafiknya munafik fi'li, perbuatan. Ya. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Munafik. Orang ahli ibadah, sholat, sudah haji, tapi khianat terhadap amanat yang dilakukan, diberikan, itu berarti ada sifat munafik. Tapi munafiknya munafik fi'li, perbuatan. Lain hal kalau munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu i'tikad, keyakinannya munafik, ya. Itu yang dibahas di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Ya. Kalau dia bertemu dengan orang-orang mukmin, dia bilang qalu amanna. Ya. Tapi kalau dia ketemu dengan setan-setannya, Allah saja membahasakannya wa idza khalau ila syayatinihim, setan-setannya. Setan ini temannya orang munafik i'tiqadi ini, orang-orang kafir yang merusak Islam. Mereka mengatakan, enggak, saya ke sono mah bohong-bohongan doang. Ya, kita kan friendnya ke sini. Bestinya bertemannya dengan orang-orang kafir. Nah, itu namanya munafik i'tiqadi. Nggak pernah sholat, ya. Nggak percaya bahwa sholat itu perintah Allah. Itu namanya munafik i'tiqadi. Jadi dari mana tadi sampai ke situ? Alif amanah. Kemudian huruf terakhir ta, artinya apa? Tawadhu. Ya. Orang tukang sholat, orang biasa sholat harus punya sifat tawadhu, rendah hati, mau hormat sama orang lain, terhadap yang tua bisa menghormati, kepada yang muda bisa menyayangi. Itu namanya orang yang sudah sholat secara terstruktur, kemudian dijadikan sholat itu sebagai kultur, budaya, perilaku kehidupan sehari-hari. Wa an Ubadah bin Samiti, dan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, annahu sami'a, bahwasanya dia mendengar, ya, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda.
annahu sami'a, bahwasanya dia mendengar Rasulullah kepada Rasulullah SAW yaqulu bersabda, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa maha anhu biha sayyi'atan wa rafa'a lahu biha darajatan fastaksiru minas sujudi. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tiadalah bagi seorang hamba, yasjudu yang sujud, lillahi kepada Allah, sajdatan dengan satu kali sujud, illa kecuali kataballahu, Allah mencatat lahu baginya hasanatan satu kebaikan, wa maha dan Allah menghapuskan anhu daripadanya biha dengan sebab sujud sayyi'atan keburukannya, wa rafa'a dan Allah mengangkat lahu padanya baginya biha dengan sebabnya, yakni sebab sujud, darajatan derajat, ya, kedudukan. Fastaksiru, maka perbanyaklah oleh kalian minas sujudi, yaitu daripada sujud. Ini hadis kedua menguatkan hadis yang pertama, bahwa orang sholat itu, sujud itu ada di dalam bagian sholat. Karena itu kalau dikatakan perbanyaklah sujud, berarti sering-seringlah sholat. Karena hanya sholatnya orang Islam, ya, yang ada gerakan sampai kepada gerakan sujud, ya. Ada takbirnya, ada rukuknya, ada sujudnya, ya, ada sampai salamnya. Ini adalah gerakan sholatnya umat Islam, ya. Gerakan sholat umat-umat yang terdahulu itu tidak sesempurna gerakan sholatnya umat Islam. Maka kadang-kadang diledek sama umat lain, ya. Tuh lihat orang Islam minta sama Tuhannya sampai nungging-nungging gitu kan, ya. Ya, minta sama Tuhannya nungging-nungging gitu. 2,5% doang dia mengorbankan untuk Tuhannya, nggak kayak kita persepuluhan. Tempo hari kan ramai itu, seorang pendeta ngomong begitu, ya. Ya. Nungging-nungging, nunduk-nunduk, saking-sakingnya pingin dapat apa. Kita mah biasa-biasa aja, yang penting kita sepersepuluhan. Nah itu namanya kita jadi bahan ledekan, ya. Kita diledek, padahal karena ketidaktahuan dia bahwa makna sholat itu, ya, adalah sungguh luar biasa. Pekerjaan sholat adalah pekerjaan komunikasinya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gerakan-gerakan sholat itu, ya, seluruhnya memiliki makna yang bisa membawa posisi keuntungan pada orang yang melaksanakan ibadah sholat. Nah, puncak sholat itu ada dalam sujud. Puncak sholat itu ada dalam sujud. Kenapa orang sujud itu kudu di sela-selai ada duduk di antara dua sujud? Supaya orang tidak pingsan. Di dalam kitab Mizanul Kubro juga dijelaskan, ya. Kenapa sujud itu di sela-selai duduk? Supaya orang itu tidak pingsan dan tidak mati pada saat sujud. Karena merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, ya,
layaknya seorang anak yang dia sedang memberikan penghormatan kepada kedua orang tuanya. Kalau misalnya anak ini punya salah yang besar, ada pengakuan kesalahan yang besar, maka pasti hatinya menjadi kecil, celong. Artinya celong, kecil, lemah. Apalagi kemudian mengadakan pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita-kita aja yang nggak bisa ngerasain ya. Kalau kisah-kisah dari orang-orang dulu kan, jangankan terkait dengan sholat ya. Kayak Sayyidina Ali itu kalau mau sholat ya, mukanya pucat ya. Mukanya pucat. Kenapa? Nah, mau menghadap Allah ya. Kita dipanggil polisi aja ya, pucat ya, bingung ya. Kenapa ini ada surat dari polsek nih ya. Atau misalnya diberhentiin polisi di jalan, kita sudah, darah kita sudah berkurang sekian ya, liter gitu. Apalagi mau menghadap Allah. Rasulullah kata seorang sahabat, kalau sudah qad qamatis shalah itu hatinya bergetar sampai suara getarannya kayak air yang mendidih. Itu kelas Rasulullah ya. Salafus saleh, orang-orang saleh zaman dulu ya, saya baca di kitab Tanbihul Muqtadirin, hanya mendengar bacaan Al-Quran terkait dengan azab kubur atau siksa neraka, itu saking ketakutannya sampai menjadikan sebab kematian ya. Saking sedihnya takut masuk neraka sampai menjadi sebab kematian. Nah, kalau kita dengar orang baca Quran masih cengengesan aja kita ya. Kenapa? Ya salah satunya karena tidak tahu artinya, dan strumnya itu nggak kuat gitu. Sehingga kadang-kadang dari pekerjaan ibadah kita itu tidak sampai kepada kekuatan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat sendiri mestinya takut ya, karena itu berupaya sholat itu jamaah. Saya kasih contoh, Lebaran bapak silaturahim ke rumah guru, enakan berjamaah apa sendiri? Jamaah bareng-bareng, 5 orang, 10 orang. Ya. Nanti begitu sampai di rumah guru, ada juru bicara, Pak Ketua yang ngomong ya. Ustadz atau Pak Kiai, kami serombongan pertama silaturahim, yang kedua karena masih lebaran kami serombongan mohon maaf lahir batin, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita yang jamaah, yang makmum, udah ngikutin aja apa kata imamnya. Tapi kalau kita ketinggalan sendiri, begitu nyusul teman-teman kita pada pamit pulang, ayo mau ngomong apa kita sama guru sendirian. Nah begitu pula kita dalam sholat. Kalau sholat sendiri itu sesungguhnya lebih berat komunikasi dengan Allah. Kalau berjamaah kan terserah imam, kita tinggal amin aja. Nah itu salah satu di antaranya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, bisa menambah, mempertebal keyakinan kita, mempertebal kekuatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.